Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak ibu semuanya pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Luar biasa. Nah, apakah di sini sudah ada yang membaca materi yang ibu katakan kemarin tentang sistem persamaan nonlinear dua variabel? Yang eliminasi itu, Bu. Yang materi terakhir di bab 5. Sistem persamaan nonlinear dua variabel. Belum. Yang itu belum. So pasti belum. Nah, baiklah kita mulai saja pembelajarannya. Ibu berharap anak-anak semua memperhatikan materi yang Ibu jelaskan ini dengan sungguh-sungguh agar nantinya anak-anak paham pada materi matematika kita terakhir pada semester ganjil ini. Siap. Ya, stop lah. Untuk siapa tuh, Pi? Nah, kita masuk pada materinya. Ada satu kata-kata ajaib di sini. Sistem persamaan linear dua variabel. Materi kita pada hari ini adalah sistem persamaan linear dua variabel, bagian subbab yang terakhir yaitu sistem persamaan nonlinear dua variabel. Nah, sistem persamaan nonlinear dua variabel yang kita bahas pada pertemuan hari ini adalah sistem persamaan nonlinear yang bentuknya itu seperti sistem persamaan linear dua variabel. Misalnya seperti x kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan 24 dan 2x kuadrat dikurang y kuadrat sama dengan 28. Hanya saja pada sistem persamaan nonlinear dua variabel ini variabelnya itu berpangkat. Nah, cara menyelesaikan sistem persamaannya dapat menggunakan metode eliminasi atau metode substitusi. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Nah, kita lanjut pada contoh soal agar Ananda semua lebih memahaminya. Nah, bunyi soalnya, tentukan penyelesaian Bentar, Bu, dari... bentar. Ya. Ya, bentar lah. Asu orang lagi belajar nih kalau. Lanjut. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, kita masuk pada contoh soal. Bunyi soalnya, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 13 dan x kuadrat dikurang y kuadrat sama dengan min 5. Nah, tadi kan sudah Ibu katakan bahwa untuk menyelesaikan soal sistem persamaan nonlinear dua variabel ini dapat kita menggunakan metode yang sudah kita pelajari. Misalnya kita menggunakan metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, di sini yang pertama, Ibu mau menyelesaikannya dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, tadi kan kita memiliki persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 13 dan x kuadrat dikurang y kuadrat sama dengan min 5. Nah, di sini Ibu mau mengeliminasikan atau menghilangkan yang variabel x kuadrat. Jadi, karena tanda x kuadrat atau tanda variabelnya ini sama, maka cara mengeliminasikannya dengan cara mengurangkan. Jadi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 13, x kuadrat dikurang y kuadrat sama dengan min 5, itu kita kurangkan. X kuadrat dikurang x kuadrat kan habis. Nah, x kuadrat dikurang min y kuadrat, itu kita dapatkan 2y kuadrat. Karena negatif ketemu negatif, itu dia jadi positif. Makanya dia jadi tambah. Makanya di sini dapat kita tuliskan dengan 2y kuadrat. 13 dikurang min 5, itu kita dapatkan hasilnya 18. Nah, jadi kalau kita mau
Kalau kita mengeliminasikan yang X, berarti di sini kita itu mau mencari nilai Y. Maka, Y kuadrat di sini kita turunkan ke bawah. Lalu, nilai 2 di sini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan untuk menjadi pembagi terhadap 18. Maka dapat kita tuliskan dengan Y kuadrat sama dengan 18 dibagi 2. Nah, kita dapatkanlah Y kuadratnya itu sama dengan 9. Karena 18 dibagi 2 sama dengan 9. Jadi, kita dapatkanlah nilai Y-nya itu 3 atau min 3. Karena jika Y-nya 3, di sini kan pangkat 2. Berarti kalau 3 kali 3 itu kita dapatkan 9. Nah, jika min 3, berarti min 3 pangkat 2. Min 3 kali min 3, kita dapatkan juga 9. Jadi nilai Y-nya itu 3 atau min 3. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham. Paham. Paham, Bu. Nah, kita lanjutkan untuk mengeliminasikan yang kedua, yaitu mau mengeliminasikan yang Y. Nah, persamaannya kan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13. Kemudian X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan min 5. Karena tanda Y kuadratnya ini berbeda, maka untuk mengeliminasikannya menggunakan penjumlahan. Jadi, Y kuadrat ditambah min Y kuadrat itu habis. Dan X kuadrat ditambah X kuadrat, kita dapatkan 2X kuadrat. Sama dengan 13 ditambah min 5, hasilnya 8. Maka kita dapatkanlah persamaannya 2X kuadrat sama dengan 8. Nah, jika kita mengeliminasikan yang Y, maka di sini kita mencari nilai X. Maka X kuadratnya kita turunkan ke bawah. Lalu nilai 2 di sini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan untuk menjadi pembagi terhadap 8. Maka dapat kita tuliskan dengan X kuadrat sama dengan 8 dibagi 2. Nah, kita dapatkanlah X kuadrat sama dengan 4. Nah, dia X kuadrat, berarti yang kita butuhkan itu X. Nah, berarti kalau nilai X dari 4, kalau X kuadratnya 4, nilai X-nya itu 2 atau min 2. Karena 2 pangkat 2, kita dapatkan 4. Min 2 kali min 2, kita dapatkan 4. Jadi nilai X-nya itu 2 atau min 2. Nah, tadi penyelesaian dari persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13 dan X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan min 5 adalah untuk X-nya itu 2 atau min 2 dan untuk Y-nya itu 3 atau min 3. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Enggak, Bu. Enggak. Nah, kita lanjut. Nah, untuk cara yang kedua, menggunakan metode substitusi. Nah, persamaan yang X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13, itu kita ubah menjadi X kuadrat sama dengan. Maka, yang awalnya Y kuadratnya ini positif, pindah ke kanan, dia akan menjadi negatif. Maka dapat kita tuliskan dengan X kuadrat sama dengan 13 dikurang Y kuadrat. Nah, nilai X kuadrat sama dengan 13 dikurang Y kuadrat, ini kita substitusikan pada persamaan yang kedua, yaitu pada persamaan X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan min 5. Nah, X kuadratnya kita ganti dengan 13 dikurang Y kuadrat. Nah, min Y kuadratnya kita turunkan ke bawah. Sama dengan min 5 itu tetap. Nah, kita keluarkan dia dari tanda kurungnya. Maka kita tuliskan dengan 13 dikurang Y kuadrat sama dengan min 5. Nah, min Y kuadrat dikurang Y kuadrat itu kita dapatkan min 2Y kuadrat.
Nah, 13-nya kita turunkan ke bawah. Maka penulisannya 13 dikurang 2Y kuadrat sama dengan min 5. Nah, 13 di sini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Karena di sini kita mau mencari nilai Y-nya. Maka dapat kita tuliskan dengan min 2Y kuadrat sama dengan min 5 dikurang 13. Nah, min 2Y kuadrat, min 2Y kuadratnya kita turunkan ke bawah, sama dengan min 5 dikurang 13, kita dapatkan min 18. Lalu, nilai min 2 di sini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan untuk menjadi pembagi terhadap min 18. Dapat kita tuliskan dengan Y kuadrat sama dengan min 18 dibagi min 2. Nah, kita dapatkanlah nilai Y kuadrat sama dengan 9. Karena min 18 dibagi min 2, kita dapatkan hasilnya 9. Karena negatif dibagi negatif itu hasilnya positif. Maka kita dapatkanlah nilai Y-nya itu 3 atau min 3. Kalau Y-nya 3, nah untuk dijadikan Y kuadrat berarti 3 pangkat 2. Berarti 3 kali 3, 9. Kalau nilai Y-nya min 3, berarti min 3 pangkat 2. Yaitu min 3 kali min 3, kita dapatkan 9. Nah, sampai di sini apakah ada anak-anak yang ingin bertanya? Tidak. Ya, Bu. Nah, kita lanjutkan. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan nilai Y-nya, yaitu 3 atau min 3. Nah, kemudian kita suplikan nilai Y sama dengan 3 atau min 3 tersebut pada persamaan yang udah kita ubah menjadi X kuadrat sama dengan 13 dikurang Y kuadrat. Nah, di sini kita bisa mensubstitusikan nilai yang positif 3 atau negatif 3. Nanti hasilnya itu sama. Nah, di sini Ibu mau mensubstitusikan yang nilai Y-nya 3. Nah, kita kan punya persamaannya X kuadrat sama dengan 13 dikurang Y kuadrat. Nah, berarti sama dengan 13-nya kita turunkan ke bawah. Kemudian, Y kuadrat di sini, nilai Y tersebut kita ganti dengan 3. Kita tuliskan dengan 13 dikurang 3 pangkat 2. Nah, 13-nya kita turunkan ke bawah, berarti sama dengan 13 dikurang 3 pangkat 3, kita dapatkan 9. Nah, berarti kita dapatkanlah nilai X kuadratnya sama dengan 4. Karena 13 dikurang 9 hasilnya 4. Nah, berarti ini kan X kuadrat. Berarti untuk X-nya nilainya itu 2 atau min 2. Karena 2 di pangkat 2 itu hasilnya 4. Dan min 2 pangkat 2 itu hasilnya min 4. Min 2 kali min 2 itu hasilnya 4. Nah, sampai di sini, apakah ada anak-anak yang ingin bertanya? Enggak. Ada, Bu. Apakah semuanya paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, jadi, siapa nih yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Yang bisa menyimpulkan akan mendapatkan nilai tambahan. Menyimpulkannya, cara menyimpulkannya itu, apa sih sistem persamaan nonlinear dua variabel itu? Siapa yang bisa menyimpulkannya? Nah, jika tidak ada yang ingin menyimpulkannya, jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yaitu sistem persamaan nonlinear dua variabel itu sama seperti sistem persamaan linear dua variabel. Nonlinear dua variabel itu sama seperti sistem persamaan linear dua variabel. Hanya saja pada sistem persamaan nonlinear dua variabel ini dia berpangkat 2. Nah, untuk menyelesaikan soal pada sistem persamaan nonlinear dua variabel ini, yaitu dapat menggunakan cara
menggunakan metode substitusi atau metode eliminasi. Nah, jika anak-anak tidak ada yang ingin bertanya, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Ini adalah materi kita terakhir pada semester ini. Jadi itu minggu depan kita akan melaksanakan UH. Nah, pada tanggal 1 Desember sampai 12 Desember anak-anak akan melaksanakan ujian akhir semester. Nah, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila dalam mengajar selama ini ada kekurangan atau salah kata atau sikap yang Ibu lakukan. Sekian materi dari Ibu hari ini. Semoga Ananda semua menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.